Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nirwana dari kelas 2C BKPI dengan NIM 2115071. Pada video kali ini dibuat untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah komunikasi antar pribadi dengan dosen pengampu Ibu Miska Zulfa SPDI MA. Silakan menonton. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai strategi layanan komunikasi antar pribadi. Adapun pembahasan yang akan saya bahas yang pertama itu ada pengertian strategi layanan komunikasi antar pribadi. Yang kedua ada komponen strategi layanan komunikasi antar pribadi. Yang ketiga ada ruang lingkup strategi layanan komunikasi antar pribadi, dan yang terakhir ada faktor pendukung strategi layanan komunikasi antar pribadi. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian strategi layanan komunikasi antar pribadi. Nah, apa sih strategi itu? Strategi merupakan perencanaan, manajemen ataupun langkah-langkah yang telah diatur. Jadi, strategi layanan komunikasi antar pribadi adalah panduan, perencanaan, manajemen, ataupun langkah-langkah yang dibuat untuk melakukan layanan komunikasi antar pribadi. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai komponen strategi layanan komunikasi antar pribadi. Nah, terdapat 4 komponen utama komunikasi yang menjadi pusat kajian dalam strategi layanan komunikasi antar pribadi. Nah, keempat komponen utama tersebut yaitu ada komunikator, yang kedua ada daya tarik, yang ketiga ada kredibilitas, dan yang keempat ada pesan komunikator. Komponen pokok pertama dalam strategi layanan komunikasi antar pribadi yaitu komunikator. Komunikator ini merupakan pihak yang menjalankan proses strategi layanan komunikasi antar pribadi. Dengan artian lain, komunikator ini adalah orang ataupun pelaku yang menjalankan ataupun telah menetapkan strategi layanan komunikasi antar pribadi ataupun pesan-pesan yang akan disampaikan kepada komunikan sesuai dengan strategi layanan komunikasi antar pribadi. Nah, yang kedua ada daya tarik. Adanya daya tarik yang terdapat dalam komunikator sehingga adanya ketertarikan komunikan dalam melakukan layanan komunikasi antar pribadi. Nah, daya tarik ini bisa dari penampilan komunikator ataupun pesan-pesan ataupun kata-kata yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan sehingga adanya daya tarik untuk komunikan menyampaikan pesan-pesan ataupun masalah-masalah kepada komunikator. Yang ketiga ada kredibilitas. Kredibilitas adalah tingkat kepercayaan komunikan kepada komunikator dalam menyampaikan pesan sehingga komunikan dapat merubah sikap atau perilaku sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh komunikator. Jadi, komunikan dapat mempercayakan komunikator ataupun komunikator dapat mempercayakan komunikan sehingga pesan-pesan yang disampaikannya itu akan merubah pikir ataupun sikap-sikap oleh seorang komunikan. Yang ketiga ada pesan komunikasi. Nah, pesan komunikasi yang akan disampaikan oleh seorang komunikator kepada komunikan harus mempunyai tujuan yang tepat, yakni tujuannya untuk menyelesaikan masalah ataupun problem-problem yang dialami oleh komunikan ataupun yang disampaikan oleh komunikan kepada komunikator, yang dimana pesan-pesan ini dapat merubah perilaku ataupun pikiran seorang komunikan. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai ruang lingkup strategi layanan komunikasi antar pribadi. Nah, menurut Quinn, strategi dapat efektif dilaksanakan maka harus mencakup beberapa hal. Cakupan yang menurut Quinn itu ada 4 hal. Yang pertama itu ada objektif, yang kedua inisiatif, yang ketiga konsentrasi, dan yang keempat ada fleksibel. Baiklah, saya akan membahas satu persatu mengenai cakupan yang menurut Quinn. Yang pertama itu ada objektif. Nah, objektif itu sendiri dapat diartikan sebagai strategi yang ada diarahkan untuk mencapai pemahaman yang jelas, menentukan dan bisa mencapai keseluruhan tujuan.
dalam artian bahwasanya pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dapat dipahami oleh komunikan secara jelas dan dapat menentukan dan pesan-pesan tersebut dapat menuju kepada tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, ada inisiatif. Bagaimana cara seorang komunikator dalam menentukan langkah dan menetapkan tindakan yang tepat kepada komunikan. Adanya ide-ide yang dimunculkan oleh komunikator untuk menentukan langkah dan tindakan yang tepat dalam masalah ataupun pesan-pesan yang telah disampaikan oleh komunikan. Yang ketiga, ada konsentrasi. Konsentrasi ini sebagai komunikator harus berfokus kepada komunikan, memusatkan segala kekuatan yang ada pada komunikan, baik itu dalam waktu, pikiran, dan tempat kepada komunikan. Seorang komunikator ini harus berfokus kepada komunikan agar seorang komunikan ini dapat menyampaikan pesannya dengan baik, nyaman, dan santai. Adapun konsentrasi ataupun yang harus diarahkan kepada komunikan yaitu tempat, waktu, pikiran seorang komunikator. Yang terakhir ada fleksibel. Fleksibel ini merupakan strategi yang ada hendaknya diniatkan untuk melengkapi penyangga dan dimensi untuk fleksibel, ataupun strategi-strategi itu menyesuaikan dengan pesan-pesan yang telah disampaikan oleh komunikan dan menyesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Pembahasan yang terakhir yakni mengenai faktor pendukung strategi layanan komunikasi antar pribadi. Agar strategi layanan komunikasi antar pribadi dapat berjalan dengan baik ataupun dapat berjalan dengan sesuai rencana, maka ada faktor-faktor pendukungnya. Nah, adapun faktor-faktor pendukung dari strategi layanan komunikasi antar pribadi antara lain, yang pertama yaitu mengenali sasaran komunikasi. Dalam hal ini, kita harus mengenali dengan siapa kita akan berbicara, dengan siapa komunikan yang akan kita hadapi dalam layanan komunikasi antar pribadi. Yang kedua, ada faktor situasi dan kondisi. Bagaimana kita menciptakan suatu situasi ataupun kondisi yang nyaman bagi seorang komunikan. Nah, sehingga komunikan ini dapat menyampaikan pesan-pesan yang akan disampaikan oleh komunikator ini dengan merasa nyaman, rileks, dan santai. Nah, yang ketiga ada pemilihan media komunikasi. Seorang komunikator harus memilih media komunikasi yang tepat kepada komunikan, sehingga komunikasi yang terhadap komunikator dan komunikan dapat berjalan dengan baik. Yang keempat ada pengkajian tujuan pesan komunikasi. Pesan yang disampaikan oleh komunikator terhadap komunikan harus memiliki tujuan, yaitu mengenai tujuan apa masalah yang dihadapi oleh komunikan dapat diatasi dengan adanya pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator. Yang kelima ada peranan komunikator dalam komunikasi. Dalam hal ini, peran komunikator ini sangat-sangat dibutuhkan karena pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dapat menyelesaikan masalah ataupun peristiwa-peristiwa yang telah dijelaskan oleh komunikan, sehingga pesan yang disampaikan ini dapat merubah ataupun dapat berjalan sesuai dengan rencana ataupun dapat menyetujukannya kepada ketujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang keenam ada daya tarik sumber. Di sini adanya daya tarik seorang komunikan untuk melakukan komunikasi dengan komunikator. Nah, ketertarikan itu bisa dari komunikator itu sendiri untuk menciptakan ketertarikannya, sehingga komunikan dapat menyampaikan pesan-pesannya itu dengan leluasa ataupun dengan nyaman dengan adanya daya tarik tersebut. Yang terakhir itu ada kredibilitas sumber. Kredibilitas sumber ini kepercayaan seorang komunikan dalam menyampaikan pesan kepada komunikator. Adanya kepercayaan seorang komunikan untuk menyampaikan pesan kepada komunikator. Kepercayaan ini dapat
mengakibatkan seorang komunikan akan berkomunikasi lebih leluasa kepada komunikator, menyampaikan hal-hal pesan ataupun yang hendak disampaikan kepada komunikator dengan leluasa. Baiklah, sekiranya pemaparan materi dari saya cukup sampai di sini, yakni mengenai strategi layanan komunikasi antar pribadi. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini menjadi ilmu baru dan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya pribadi memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam penuturan materi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.